Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia ya Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sampai detik ini masih Allah hidupkan kita. Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di bawah langitnya. Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya. Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya. Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita dapat bernafas. Allah beri kita nikmat air sehingga kita dapat minum. Dan ada satu nikmat yang sungguh dan sangat istimewa, yaitu di saat Allah masih berkenan untuk mengokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam lubuk hati sanubari kita. Merenung kita sejenak jemaah Jumat dimuliakan Allah. Kira-kira apalah agaknya akan terjadi kalau sekiranya iman itu sudah tak ada lagi? Apalah agaknya akan terjadi kalau iman itu sudah tak ada lagi? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergetar hati mendengarkan suruhan azan. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Dan sampai detik ini kita bersyukur Allah masih kokohkan iman dan istiqomah dalam lubuk hati sanubari kita. Maka tentu harapan kita adalah semoga iman dan istiqomah itu senantiasa Allah kokohkan, Allah kekalkan ada pada diri kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak harapan kita, tapi paling tidak satu di antaranya semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah di yaumil kiamah kelak, semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jemaah saudara Idul Fitri yang dimuliakan Allah,
melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya dan upaya kita jaga dan kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan berusaha kita dengan semaksimal mungkin untuk melakukan setiap apa yang Allah Rasulnya perintahkan, dan kemudian mari kita jauhi segala dan semua yang dilarangkan. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terbenamnya matahari kemarin sore di sebelah barat, maka sesungguhnya seiring dengan itu juga kita berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia. 30 hari, 30 malam kita dibina, kita dilatih untuk menjadi manusia paling mulia, yaitu manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Dengan kita melakukan berbagai kebaikan, ketaatan, dan di bulan Ramadan kita jauhi semua yang dipantangkan dan dilarangkan. Karena sesungguhnya jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan juga dan kebahagiaan di yaumil kiamah. Dan sebaliknya, keburukan demi keburukan, dosa demi dosa, maksiat demi maksiat yang kita lakukan tentu akan mendatangkan kesengsaraan yang panjang, tak hanya di dunia tapi juga nanti di yaumil kiamah. Mari sejenak kita dengar, kita simak bagaimana perjalanan seorang ulama yang terkenal, sosok yang pernah di abad kedua Hijriah, orang yang hidup di abad, seorang ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Dia ahli hadis, beliau dikenal sebagai ahli kaligrafi, banyak belajar kepada sahabat-sahabat Malik bin Anas dan banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Sirin. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah, sosok yang kita maksud adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang ulama yang sangat terkenal, dikenal di kalangan ahli hadis, dan beliau dikenal sebagai sosok yang zuhud. Bagaimana perjalanannya sosok yang bernama Malik bin Dinar? Malik bin Dinar menjadi seorang ulama. Beliau di waktu kecilnya tidaklah belajar di pondok pesantren, tidaklah kuliah di universitas-universitas agama. Tapi Malik bin Dinar awalnya, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal perjalanan hidupnya dikenal sebagai seorang yang jahat. Beliau dikenal sebagai sosok yang bengis. Maka Malik bin Dinar pernah mengatakan, tidak satu pun keburukan yang dilakukan oleh manusia melainkan saya pernah melakukannya. Dia minum khamar, dia berzina, dia merampok, dia membegal. Sampai pada akhirnya, karena banyaknya keburukan demi keburukan yang dilakukan oleh Malik bin Dinar, maka semua orang pun pada benci dan tidak suka kepadanya. Tapi pada akhirnya Malik bin Dinar timbul di dalam hatinya keinginan untuk berumah tangga. Sebagaimana orang yang berumah tangga menikah, tentu dia pun ingin punya anak sebagaimana orang pada umumnya. Pada akhirnya keinginan Malik bin Dinar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berumah tangga, lalu kemudian dengan pernikahannya Allah anugerahkan pula dia anak. Dia dikaruniakan seorang putri yang cantik diberi nama Fatimah. Malik bin Dinar berkata, seiring dengan tumbuhnya, seiring dengan besarnya putriku, aku pun kemudian semakin menjadi orang yang baik. Semakin iman tumbuh bersemi di dalam lubuk hatiku. Seiring dengan itu juga keburukan demi keburukan mulai berkurang di dalam diriku. Sampai pada akhirnya ketika putriku lebih kurang berusia 2 tahun, di saat aku setiap hari biasanya minum khamar, suatu ketika di saat aku tuangkan khamar ke dalam gelas, aku hendak meminum khamar karena masih dalam perjalanan hijrahnya Malik bin Dinar. Lalu kemudian putriku menghampiriku dan kemudian khamar yang sudah kutuangkan ke dalam gelas dibuang, ditumpahkan oleh putriku.
Lalu kemudian hati kecil Malik bin Dinar pun berkata di dalam hatinya, tidaklah putriku melakukan ini semua melainkan atas kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin putrinya besar, semakin baiklah Malik bin Dinar, semakin tumbuh iman di dalam dadanya. Tapi ketentuan Allah berkehendak lain. Di saat usia putrinya menginjak lebih kurang 3 tahun, lalu kemudian putrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih luar biasa Malik bin Dinar, dan kemudian dibalik kesedihannya ada kekecewaan di dalam hatinya. Pada akhirnya Malik bin Dinar pun berubah lagi menjadi orang yang buruk. Kalau dia dulu jahat, maka semenjak meninggal putrinya dia menjadi orang yang sangat jahat. Kalaulah dulunya dia bengis, semenjak putrinya meninggal dunia dia menjadi orang yang lebih bengis lagi. Kalau sebelum putrinya meninggal, kalau dulunya dia adalah orang yang kejam, semenjak meninggal putrinya dia kemudian pun berubah menjadi orang yang kejam. Sehingga hari demi harinya Malik bin Dinar senantiasa dibisik-bisikkan oleh iblis, oleh setan laknatullah, sampai pada akhirnya suatu ketika iblis berbisik di telinga Malik bin Dinar. Apa bisikan iblis di telinga Malik bin Dinar? Wahai Malik bin Dinar, hari ini engkau harus mabuk, yang mana mabukmu tidak seperti mabukmu yang sebelumnya. Kalau biasanya engkau mungkin minum hanya dengan seteguk, 2 teguk, 1 gelas khamar, hari ini engkau harus minum khamar dengan tegukan yang sebanyak-banyaknya, dengan gelas yang sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya bisikan demi bisikan iblis diperturutkan oleh Malik bin Dinar. Dia minum khamar, pada akhirnya dia mabuk, lalu kemudian dia tertidur di dalam mabuknya. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tidurnya lalu kemudian Malik bin Dinar bermimpi. Apa yang dilihat oleh Malik bin Dinar di dalam mimpinya? Di dalam mimpinya itu dia melihat bahwasanya sangkakala sudah ditiup, kiamat sudah terjadi, bumi bergoncang, bumi gelap, lalu kemudian air laut tumpah ke daratan, lalu kemudian air yang tumpah itu berubah menjadi api yang begitu amat sangat menyeramkan. Lalu kemudian api itu menghalau manusia menuju padang yang luas yang kita sebut dengan padang mahsyar, dan kemudian manusia berkumpullah di tempat itu semuanya. Lalu kemudian Malik bin Dinar berkata, aku ada di kumpulan manusia tersebut. Sampai pada akhirnya seruan demi seruan datang memanggil manusia satu persatu. Hai fulan bin fulan, kemarilah menghadap Al-Jabbar. Setiap orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah mereka menjadi takut, kulit mereka berubah menjadi hitam karena saking takutnya berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya seruan itu menyebut namanya Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, kemarilah engkau datang menghadap Al-Jabbar. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Malik bin Dinar memenuhi panggilan sang penyuruh menghadap Al-Jabbar Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba di saat berhadapan dengan Allah ta'ala, orang yang tadinya ramai di sekeliling Malik bin Dinar tiba-tiba semuanya menghilang, sehingga tersisalah Malik bin Dinar sebatang kara. Ketika Malik bin Dinar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari belakang dia mendengar ada suara yang berdesis. Ketika dia menolehkan pandangan ke belakang, lalu kemudian di belakang dia melihat ada seekor ular yang begitu besar, warnanya hitam, matanya merah. Takut setakut-takutnya Malik bin Dinar, lalu kemudian dia lari untuk menyelamatkan diri. Di tengah dia lari menyelamatkan diri, lalu kemudian dia berjumpa dengan seorang kakek yang sudah sangat renta. Lalu kemudian dia berkata kepada kakek yang renta itu, wahai bapak tua, wahai kakek, tolong selamatkan saya, bantu saya dari kekejaman ular yang akan menelan saya. Lalu kemudian bapak tua itu pun kemudian berkata, wahai anak muda, saya lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, larilah engkau ke sana, larilah engkau ke situ. Akhirnya Malik bin Dinar pun menuju arah yang ditunjukkan oleh bapak tua tersebut. Ketika Malik bin Dinar sampai di tempat yang ditujukan oleh bapak tua, tiba-tiba dia mendapati ada api yang menyala begitu dahsyatnya. Lalu kemudian hati kecilnya berkata, aku
aku di belakang dikejar oleh ular, sementara di hadapanku ada api yang amat sangat besar. Lalu kemudian Malik bin Dinar lari lagi menyelamatkan diri dari kejaran ular, dari panasnya api. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dia berlari dengan sebuah tenaga, pada akhirnya dia kembali lagi berjumpa dengan bapak yang tua tadi. Lalu Malik bin Dinar berkata, "Wahai bapak tua, wajib bagi engkau untuk menolong saya, selamatkan saya." Lalu bapak tua itu saking sedihnya melihat Malik bin Dinar, lalu kemudian bapak tua itu pun kemudian menangis. "Wahai anak muda, saya lemah, saya tidak bertenaga, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang larilah engkau ke arah bukit itu," sambil menunjuk kepada suatu bukit yang besar. Lalu kemudian Malik bin Dinar pun menuruti saran nasihat yang disampaikan oleh bapak tua tersebut. Sampai pada akhirnya jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika Malik bin Dinar sudah sampai di dekat bukit, dia mendapati banyak anak-anak kecil di atas bukit tersebut. Lalu kemudian di atas bukit dia mendengar anak-anak itu berteriak, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan ayahmu." Lalu kemudian putrinya yang bernama Fatimah menyelamatkan ayahnya yang bernama Malik bin Dinar tadi. Lalu kemudian diusirnya ular, lalu kemudian dirangkulnya ayahnya, dan kemudian putrinya Fatimah kemudian duduk di pangkuan Malik bin Dinar. Lalu kemudian karena kisahnya panjang, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar pun berkata kepada putrinya, "Wahai putriku Fatimah, apa gerangan ular tadi?" Lalu kemudian putrinya menjawab, "Wahai ayahku, itu adalah keburukanmu, itu adalah dosamu. Engkau telah menumbuhkannya, engkau telah membesarkannya, saking besarnya dia hampir menelanmu, wahai ayahku." Lalu kemudian Malik bin Dinar balik bertanya, "Wahai putriku, siapakah bapak tua yang menangis tadi?" Putrinya Malik bin Dinar kemudian menjawab, "Wahai ayahku, itu adalah amalmu, itu adalah kebaikanmu. Engkau telah mengecilkannya, engkau telah membuat dia lemah, saking lemahnya dia sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa untukmu, wahai ayahku." "Wahai ayahku," kata putrinya Malik bin Dinar, "kalaulah aku anakmu ini tidak meninggal di saat masih berusia, di saat masih kecil, maka sesungguhnya tak akan ada yang menjadi penolong bagimu hari ini, wahai ayahku." Lalu kemudian putrinya memberikan nasihat kepada ayahnya, "Wahai ayahku, belum jugakah datang masanya bagi engkau untuk benar-benar tunduk, untuk benar-benar takluk, untuk benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala?" Di tengah dia mendengarkan, di tengah nasihat, di tengah putrinya menyampaikan nasihat itu, lalu kemudian Malik bin Dinar terbangun dari tidurnya. Takut setakut-takutnya Malik bin Dinar. Lalu kemudian dia langsung menjawab apa yang dikatakan oleh putrinya tadi. Apa kata putrinya? "Wahai ayahku, belum jugakah datang masanya bagimu untuk benar-benar kembali patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala?" Dan kemudian Malik bin Dinar di waktu bangun dia menjawab, "Ya Allah, sekarang aku datang ya Allah, sekarang aku kembali ya Allah." Dan kemudian Malik bin Dinar mandi taubat, dan di saat setelah dia mandi taubat, dia bersegera pergi ke masjid untuk sholat subuh. Ketika dia sampai di masjid, ternyata imam sedang membaca satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu, belum jugakah datang masanya bagi orang-orang yang beriman itu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk benar-benar tunduk, untuk benar-benar patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan belum jugakah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada yang diturunkan kepada mereka berupa kebenaran, maksudnya adalah Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kisahnya masih panjang dan kemudian tentu pelajaran di balik kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran. Di antaranya jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan akhirat adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang amat sangat sulit. Sehari akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Matahari jaraknya dari manusia ada yang sampai sejengkal saja. Sulit sesulit-sulitnya. Maka jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menempuh perjalanan yang panjang tentu kita butuh bekal yang banyak. Maka Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Apa bekal yang diajarkan ditunjukkan oleh Ramadan? Di antaranya jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah, Ramadan melatih kita, mengajarkan kita untuk berpuasa. Apa pelajaran di balik puasa? Tentu banyak. Satu di antaranya adalah puasa melatih kita agar kita semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan bahwasanya Allah Maha melihat, Maha membalas segala yang kita lakukan. Sesuatu yang halal saja kita tidak mau melakukannya, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Haus, terik matahari membakar kulit, kita berwudu, sebelum berwudu kita berkumur-kumur. Ada kesempatan untuk minum seteguk dua teguk air, tapi kita kemudian tidak mau melakukannya, sekalipun barangkali manusia takkan tahu akan apa yang kita minum, akan apa yang kita teguk. Tapi di saat itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah, Ramadan melatih kita untuk menjaga solat yang 5 waktu. Jangankan solat yang 5 waktu, solat tarawih kita dan witir kita lakukan 11 rakaat, solat tahajud pun kita lakukan 8 rakaat, solat duha dan solat-solat yang lainnya. Oleh karenanya jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah, jagalah solat kita. Terlebih ingatkan kepada anak-anak kita. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah solat. Kalau solatnya betul dia akan selamat, tapi kalau solatnya tak betul maka dia akan tersiksa. Nabi SAW bersabda, Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka dia sungguh sudah kafir secara nyata. Dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim, orang ketika dia tinggalkan solat jatuh dia ke dalam lembah kekafiran, maka setidaknya 2 resiko yang akan dia rasakan. Apa dianya 2 resiko itu? Yang pertama resiko duniawi, yang kedua resiko ukhrawi. Apa resiko duniawi yang akan didapat bagi orang yang meninggalkan solat? Resiko duniawinya yang pertama, dia tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Yang kedua, dia tidak berhak untuk menikah dengan wanita muslimah. Yang ketiga, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. Yang keempat, dia tidak halal sembelihannya. Yang kelima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang keenam, dia tidak boleh mewariskan. Dan yang ketujuh, dia tak berhak untuk menerima warisan. Dan kemudian resiko ukhrawinya, Allah akan campakkan dia dan hinakan dia, dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan neraka Saqar. Surah Mudaththir menjelaskan, Masalakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wahai hambaku, kata Allah, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian kok berada dalam neraka Saqarku ini? Lalu kemudian orang-orang yang ada dalam neraka Saqar menjawab, lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tak solat, ya Allah. Jemaah solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, orang yang solat saja kadang-kadang masih celaka, apalagi orang yang tak solat sama sekali. Itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bohong kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tak solat. Dusta kalau ada orang mengaku Islam tapi dia tidak solat. Kenapa? Solat adalah pembeda keimanan dan kekufuran seorang manusia.
Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita agar rutin dan banyak-banyak bersedekah. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Harta yang kita punya ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi akan mengantarkan kita ke surga, dan satu sisi akan mencampakkan kita terhina masuk ke dalam neraka. Dia akan mengantarkan kita ke surga ketika kita mengeluarkan hak-hak harta kita, harta yang kita punya, dan dia akan mencampakkan kita ke dalam neraka ketika kita menahannya dan kemudian kita tidak mengeluarkannya pada tempatnya. Allah sangat benci, Allah sangat murka kepada orang yang enggan untuk bersedekah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian dia tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azabin alim, yaitu azab yang amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Nanti di yaumil kiamah semua harta yang dulu dia simpan-simpan, semua harta yang dulu dia tak mau bagikan, akan dimasukkan dan panaskan dalam neraka jahanam. Setelah harta itu panas, lalu disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Di perut serta lambung mereka. Di mana lagi? Lalu kemudian di punggung mereka. Dan pada akhirnya harta berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Wahai fulan, hari ini rasakan akibat kamu yang tak mau berbagi, rasakan akibat kamu yang dulu pelit di saat kamu berada di dunia. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Yang keempat, Ramadan melatih kita agar lebih giat dalam berdakwah. Jemaah salat Idul Fitri, banyaknya kemungkaran yang terjadi bukan karena banyaknya ahli maksiat, tapi ketahuilah karena diamnya orang-orang yang taat. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushrikannallaha ay yab'atsa 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Hendaklah kamu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, kata Nabi, Allah akan kirimkan azab, Allah akan ratakan dengan malapetaka dan musibah. Di saat musibah datang kamu berdoa kepada Allah, Allah pun kemudian takkan mau mengabulkan doa demi doamu. Terakhir jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah, di antara nilai-nilai yang bisa kita amalkan melalui didikan Ramadan, yaitu Ramadan melatih kita untuk memperkuat ukhuwah kita, melatih kita untuk menjaga silaturahmi kita. Di bulan Ramadan orang tak sekali dua kali buat acara buka bersama di hotel mewah, di restoran mahal. Bagus. Ikatan pegawai A, ikatan pegawai C, ikatan pengusaha A, ikatan pengusaha C. Bagus. Tapi ada satu yang orang lupa untuk membuat acara buka bersamanya, lupa membuat acara silaturahmi. Apa dianya? Silaturahmi ikatan adik beradik. Dengan orang lain dia bangun silaturahminya, tapi dengan adik beradiknya dibiarkan begitu saja. Bahkan pernah sampai ke telinga khatib ada yang berkata, najis saya akan datang ke rumahnya, haram saya mau minta maaf kepadanya. Adik beradik tidak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Jangankan 15 tahun, 3 hari saja dipantangkan oleh agama. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika mata khatib tertuju kepada 2 orang adik beradik. Yang satu usianya lebih kurang 11 tahun, yang satu lagi usianya lebih kurang 3 tahun. Yang 11 tahun ini di belakangnya disandangnya satu karung belang yang berisi penuh dengan barang-barang bekas. Kara-kara orang kita Melayu menyebutnya. Saking penuhnya karung tersebut sehingga terbungkuklah dia karena memikul karung yang berat tadi. Di belakang dipikulnya karung belang, di depannya dipikulnya adiknya yang berusia lebih kurang 2,5 atau 3 tahun. Di tengah perjalanannya tiba-tiba menepilah sebuah mobil berwarna hitam. Ketika mobil itu menepi, dibuka kaca, dari dalam dikeluarkan satu box yang isinya adalah nasi.
Diberikan kepada dua orang adik-beradik ini cuman satu box saja. Ketika diberikan kepada mereka berdua, lalu kemudian mereka duduk di trotoar, dan kemudian yang 11 tahun kemudian menyuapkan adiknya yang 2,5 atau 3 tahun, sambil dia bercanda dengan adik-adiknya, sampai kenyanglah adiknya. Ketika adiknya sudah kenyang, mungkin karena nasinya sedikit dia pun lapar, akhirnya dia bujuklah adiknya supaya adiknya mau menyuapkan dia. Lalu kemudian adiknya pun menyuapkan dia sambil dicandainya pula abangnya. Kenyanglah abangnya. Dan kemudian nasi habis dimakan, sebelum berjalan mereka pun bercanda berdua. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Pemandangan itu cuma sebentar saja. Bagi kebanyakan orang mungkin tak ada maknanya pemandangan yang biasa. Tapi bagi khatib pribadi, pemandangan ini begitu amat sangat luas maknanya. Apa yang terlintas di dalam hati khatib? Oh, berarti beginilah dulu di saat saya masih kecil. Oh, beginilah sayangnya abang saya kepada saya. Oh, beginilah sayangnya kakak saya kepada saya. Mak bapak saya pergi ke kebun, pergi ke ladang, abang kakak saya lah yang memandikan saya. Mak bapak saya pergi ke ladang, pergi ke kebun, abang kakak saya lah yang mengurus makan saya. Mak bapak saya pergi ke kebun, pergi ke ladang, abang kakak saya lah bahkan yang membuang najis yang ada di tubuh saya. Tapi hari ini kenapa kok kadang-kadang kita berubah? Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Orang banyak berubah kepada keluarganya dalam dua kondisi pada umumnya. Mana dua kondisi? Ketika dia sudah berumah tangga, dan kemudian di saat pundi-pundi dunia Allah bukakan kepadanya, lalu dia mulai lupa kepada keluarganya. Bahkan di bulan Ramadan sudah sampai Syawal, ada yang tidak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Ada yang bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Ditelepon oleh ayahnya, ditelepon oleh ibunya, lalu kemudian dia pun marah. Ayah sudah menelpon pula. Ibu sudah menelpon pula. Kadang-kadang kalaupun telepon itu diangkat, dia berkata, apalah papa ini, apalah mama ini, kenapa kok menelpon itu tidak tengok-tengok waktu, saya sangat sibuk, saya banyak kegiatan. Hati-hati jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Mereka yang mengajarkan kita berbicara, lalu kemudian hari ini kok lebih tinggi pula nada kita daripada nada mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu di saat dia melahirkan, melainkan di saat dia dibentak oleh anaknya. Bahkan ada orang yang kemudian dia sama sekali tak hirau dengan keberadaan kedua orang tuanya. Di kota dia bisa makan dengan makanan yang mewah, di tempat-tempat yang mewah dia bisa makan dengan lauk dengan berbagai macam jenisnya. Tapi kadang-kadang tak ingatkah dia bahwasanya di kampung kadang-kadang mak dan bapaknya masih makan dengan lauk yang dipanas-panaskan, masih makan dengan gulai yang dihangat-hangatkan. Zalim kita kepada mereka. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kenapa? Menyiksa mereka dengan kerinduan adalah sangat menyakitkan. Oleh karenanya, umur panjang, kesempatan Allah berikan, pulanglah kita ke kampung halaman. Mereka tidak membutuhkan duit kita, mereka tidak membutuhkan kemewahan kita. Yang mereka pedulikan adalah, yang mereka butuhkan adalah pedulinya kita, ingatnya kita kepada mereka. Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nilai-nilai Ramadan bisa kita amalkan sepanjang hayat kehidupan kita. Seiring dengan itu, selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita kelak semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina wal mazlumin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Rahmatilah seorang wanita yang di saat kami hadir ke dunia bersimbah dengan darah, bermandikan dengan keringat dan air mata. Saking pedihnya ya Allah, saking keringnya tak terkira ya Allah. Rahmatilah seorang wanita yang di saat kami hadir ke dunia nyawa yang jadi taruhannya ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita ya Allah yang sering tidurnya tak lelap demi melelapkan kami ya Allah. Rahmatilah seorang wanita yang sering tak kenyang demi mengenyangkan makan kami ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah seorang wanita yang mungkin sampai hari ini belum juga lunas puasanya ya Allah, karena di saat kami lahir, karena hamil, dan juga di saat kami dan di saat melahirkan kami ya Allah, karena kami menyusui ya Allah. Ya Rabbana, wanita itu adalah ibu kami. Wanita itu adalah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ampuni juga dosa ayah kami ya Allah. Dialah sosok yang membuat kami tahu dengan Engkau ya Allah. Dialah yang pertama kali membisikkan la ilaha illallah di telinga kami ya Allah. Ya Allah, dialah sosok yang sudah bungkuk tubuhnya, yang penuh wajahnya dengan keruk, hitam kulitnya, demi menafkahi kami ya Allah. Ayah ibu kami sangat sayang kepada kami ya Allah. Belum lagi matahari terbit, kadang-kadang mereka sudah sampai di rumah tetangga, minjam uang, ngutang beras. Asalkan kami anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan kami anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi entah berapa kali mereka berjuang dalam keadaan tak makan, berapa kali mereka berjuang dalam keadaan kelaparan ya Allah. Sedikit pun mereka tak pernah persoalkan ya Allah. Ya Rabbana, rahmatilah ayah ibu kami ya Allah, yang doa demi doanya hanya untuk kami ya Allah. Ya Rabbana, sayang sesayang-sayangnya ayah ibu kami kepada kami, tapi kadang-kadang sayang 1000 kali sayang, kami tak pandai berbalas budi atas segala kebaikan ayah ibu kami ya Allah. Kadang-kadang kami sering merasa kiriman demi kiriman yang kami berikan sudah merasa cukup untuk membayar segala kebaikan mereka kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, padahal sesungguhnya takkan pernah terbalas kebaikan ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabbana, maafkan salah kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabbana, ayah ibu kami yang masih hidup, mohon Engkau panjangkan umurnya ya Allah. Mohon Engkau sehatkan badannya ya Allah. Kokohkan kakinya mudah melangkah menuju rumahmu ya Allah. Terangkan matanya mudah membaca kalammu ya Allah. Ya Rabbana, mampukan kami membahagiakan mereka ya Allah. Mampukan kami suatu saat bisa membimbing mereka tawaf di sekeliling Ka'bahmu ya Allah. Mampukan kami agar suatu saat bisa membimbing mereka lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ya Allah. Karena dulu waktu kecil mereka sering berlarian dengan kami ya Allah. Bahkan mereka berlarian sambil menggendong kami ya Allah.
Bahkan mereka mengajarkan kami berjalan sampai terbungkuk-bungkuk. Ya Allah, sakit pinggangnya ya Allah. Mampukan kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah. Mungkin dulu mereka punya duit untuk haji, untuk umrah, tapi kemudian tabungannya dipakaikan untuk sekolah kami ya Allah. Maka sekarang berikan kami kemampuan bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Rabbana, andai suatu saat nanti ketentuan Engkau akan berlaku, Engkau mau mengambil ayah ibu kami daripada kami ya Allah, lembutkan urusan itu ya Allah. Mudahkan dia dalam sakaratul mautnya ya Allah. Ya Rabbana, mohon jangan sakiti ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabbana, tapi bila ternyata ayah ibu kami sudah tiada ya Allah, ya Rabbana, cuma doa yang bisa kami munajatkan ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kubur ayah ibu kami menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbana, haramkan jasad ayah ibu kami dimakan cacing tanah ya Allah. Haramkan jasad ayah ibu kami disiksa di dalam kuburnya ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan ayah ibu kami sampai nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar kami hamba yang bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat ya Allah. Ampunkan dosa mata kami yang sering melihat yang tak baik ya Allah. Ampunkan dosa mulut kami yang pernah bergunjing mencaci memaki ya Allah. Ampunkan dosa hati kami yang pernah iri, pernah dengki ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami yang barangkali pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram ya Allah. Ya Rabbana, barangkali di antara kami kemaluan ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Rabbana, ampunkan dosa kemaluan-kemaluan kami ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami yang pernah menginjak tempat yang tak baik ya Allah. Ya Rabbana, hina sehina-hinanya kami ya Allah. Dengan segala kehinaan kami tadahkan tangan kami. Ampunkan ya Allah. Pandanglah kami yang hina ini ya Allah. Ya Rabbana, kalaulah Engkau hanya mengabulkan doa-doa orang yang baik-baik saja, lalu kami yang masih belajar menjadi yang baik ini kepada siapa lagi akan mengadu kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Ya Rabbana, mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau mendekat kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon terima amal kami nan sedikit ini ya Allah, pun banyak rianya ya Allah. Ya Rabbana, terima ya Allah. Karena apabila Engkau tak terima amal kami nan sedikit ini, apalah kelak yang bisa kami banggakan di saat berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, orang-orang yang pernah kami zalimi, tolong lunakkan hatinya agar mereka mau memaafkan kami ya Allah. Jangan sampai nanti mereka menuntut kami di pengadilan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, ya Karim, ya Mujib as-sa'ilin, mohon merdekakan saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Ya Rabbana, kembalikan kebahagiaan ke dalam hati anak-anak yang kehilangan ayah ibunya ya Allah. Hilangkan luka-duka di hati ayah ibu yang kehilangan anak-anaknya ya Allah. Jangan biarkan mereka menuntut kami di yaumil kiamah atas ketidakberdayaan kami dalam menolong mereka ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak satu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba. Kami tak mau ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah. Dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud. Ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena Rasul menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di saat ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Jemaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dari hati yang paling dalam, mungkin tausiah kita agak sedikit terlama, khutbah kita agak sedikit terlama, akan itu semua atas kesalahan dan kekhilafan kami. Dari hati yang paling dalam kami mohon maaf kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kami yang tadi kami sampaikan di pengumuman, yang pertama Ananda Kia santri Pondok Pesantren Al Haramain, kemudian Ananda Kiki Pondok Pesantren Nurul Azhar, kemudian Dias Pondok Pesantren Al Qur'an, selanjutnya anak dari Bu Erlin atau Pak Mulyadi Pondok Pesantren di Sumatera Barat, selanjutnya Ananda dan anak yatim di Jalan Ragi Pondok Pesantren Al Qur'an, berikutnya Hanif Pondok Pesantren Al Utsaimin, Hanif cucu dari Pak Jul. Berikutnya Anda dari Ustaz Chandra yang kuliah di Yaman. Berikutnya Pak Him santri Pondok Pesantren Tafakur. Kemudian Muhammad Zaki Zikron Pondok Pesantren Ummul Qura. Segera menemui Ustaz di masjid. Untuk penanda kami yang tadi kami sebutkan, Kia, Kiki, Dias, kemudian anak dari Bu Erlin yang Pondok Pesantren di Sumatera Barat, kemudian santri Pondok Pesantren Al Furqan, Anda di yang alamatnya Jalan Lagi. Berikutnya Hanif Pondok Pesantren Al Utsaimin Bangkina Air Tiris, dan berikut